Sobat bijak, mekanisme kerangka tubuh kita ini tidak ubahnya seperti mesin kendaraan yang butuh pelumas supaya pergerakannya jadi lebih efisien, lebih tahan lama, dan tidak cepat rusak. Pada kerangka manusia, cairan pelumas itu dibutuhkan oleh setiap persendian tulang kita. Dan ketahuilah, saat tubuh diistirahatkan atau tidak ada aktivitas fisik terlalu lama, terutama pada saat tidur, cairan pelumas itu akan mengendap dan membuat persendian itu menjadi kaku. Dan kekakuan ini dapat menimbulkan gangguan koordinasi antara otot dan persendian. Gerakannya jadi terbatas, otot pun bekerja lebih keras, sehingga menguras energi lebih banyak dan jadi cepat lelah. Dengan kata lain, tubuh kita jadi lebih boros energi. Kekakuan persendian ini juga dapat menghambat kelancaran sirkulasi darah untuk mengirim oksigen dan nutrisi kepada otot dan seluruh organ. Pergerakan energi prana pun akan terganggu ketika persendian kaku, apalagi sampai bermasalah. Karena persendian terhubung dengan saraf, dan saraf juga berkaitan dengan nadi yang merupakan jalur distribusi energi prana. Sehingga bila aliran energi prana ke seluruh tubuh terganggu, ini pun dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Selain itu, bila seseorang memaksakan diri beraktivitas fisik yang cukup intens saat persendiannya kaku, ini tentu bisa menyebabkan rentan cedera atau keseleo. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa melumasi persendian guna menjaga elastisitasnya melalui peregangan atau olahraga yang tepat, guna memastikan kelancaran peredaran energi serta menjaga kesehatan dan kebugaran. Maka, saat kalian baru bangun tidur, luangkanlah waktu untuk melumasi persendian kalian, supaya tubuh kalian jadi lebih siap untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan sistem kalian pun tak mengalami hambatan dalam mengalirkan energi. Tapi kalau kalian terlalu malas untuk melakukan gerakan-gerakan yang menurut kalian ribet, maka teknik sederhana ini saja sudah cukup membantu. Pertama-tama, berdirilah dengan pose Tadasana, dengan kaki agak terbuka selebar bahu. Tangan menjuntai rileks, tapi jemari dibuat terbuka dan agak meregang. Pastikanlah juga bahu kalian rileks. Lalu bernafaslah dengan lembut dan mendalam sebanyak 3 putaran pernafasan, sembari memusatkan perhatian pada ulu hati. Setelah itu, lakukanlah 1 tarikan nafas yang dalam dan mulailah memutar pergelangan tangan ke arah luar sambil mengangkat lengan melalui bagian samping seperti yang aku contohkan. Dan ini dilakukan sembari menghembuskan nafas secara perlahan. 1 kali hembusan nafas untuk 8 kali putaran pergelangan tangan. Selanjutnya, putarlah pergelangan tangan ke arah dalam sambil menurunkan lengan melalui bagian depan, sembari menghirup nafas dengan perlahan. 1 kali tarikan nafas untuk 8 kali putaran pergelangan tangan. Kemudian lakukan lagi putaran sebaliknya. Pergelangan tangan diputar keluar, sambil mengangkat lengan melalui bagian depan, sembari menghembuskan nafas. Lalu turunkan lengan melalui bagian samping, sambil memutar pergelangan tangan ke dalam, sembari menghirup nafas. Dan seluruh pergerakan ini baru disebut 1 putaran, sedangkan kita perlu melakukannya sampai 3 kali putaran untuk hasil yang optimal. Kalau sudah selesai melakukannya sebanyak 3 kali putaran, maka tutuplah sesi ini dan hembuskan nafas yang ekstra lembut dan perlahan. Tapi jangan bubar dulu, karena ada beberapa detail yang perlu aku tambahkan. Saat kalian melakukan putaran pergelangan tangan, lakukanlah itu dengan perlahan, rileks tapi bertenaga, sehingga otot lengan terasa berkontraksi. Dan jangan lupakan persendian jari. Maka, sembari memutar pergelangan tangan, jari jemari mesti ikut dimainkan juga dengan cara seperti ini.
Ini saat putaran keluar, dan ini saat putaran ke dalam. Tidak susah kan? Dan beri perhatian juga pada persendian siku. Maka saat melakukannya, kondisi lengan bukanlah lurus kaku, tapi diberi sedikit ayunan pada area siku. Maka dengan teknik sederhana ini, kalian sudah bisa merawat persendian bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari, termasuk mengkoordinasikan persendian itu dengan otot di sepanjang lengan dan bahu. Lalu bagaimana dengan persendian pada leher, paha, lutut, dan lainnya? Bagian itu sudah terselip pada langkah-langkah lanjutannya. Dan kalau kalian masih ingin tetap lanjut, maka sampai jumpa pada konten berikutnya.